hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KS TV semuanya. Ketemu lagi dengan saya Dewi dalam acara Ngopi Ngobrol Inspiratif. Nah, berbicara masalah pendidikan, tentunya siapapun orang tuanya pasti menginginkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Nah, bahkan sampai jenjang pendidikan di perguruan tinggi atau universitas sampai dengan jenjang sarjana. Ngomong-ngomong tentang pendidikan perguruan tinggi atau universitas, saat ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Winarto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam dari Universitas Balitar, dan kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang Universitas Islam Balitar. Halo Pak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi, sehat walafiat, semangat. Bapak Winarto dari Universitas Islam Balitar, nggih Pak? Iya, betul. Pemirsa setia KS TV semuanya, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Universitas Islam Balitar, kita terlebih dahulu melihat bagaimana profil Universitas Islam Balitar. Tantangan lapangan kerja bagi lulusan sarjana universitas di Indonesia melibatkan persaingan yang ketat dan kesiapan menghadapi dinamika pasar kerja yang tidak mudah di era sekarang. Pandangannya tapi lurus ya, nggak usah lihat kamera. Assalamualaikum. Baik.
Saya secara pribadi dan atas nama lembaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan Anda sekalian yang telah bekerja keras dan mengamalkan ilmu yang didapat selama studi dan berhasil sebagai wirausahawan muda. Pada kali ini, saya minta kesediaan Anda sekalian untuk membantu kami membimbing adik-adik mahasiswa yang masih sekarang studi agar supaya adik-adik kita mengikuti jejak kakaknya, dan dengan harapan semoga visi kita menjadi perguruan tinggi unggul sebagai The Entrepreneur University dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dapat segera terwujud. Terima kasih. Selamat berjuang. Semoga sukses. Dia, Elsa dan Rizal yang sudah mau datang di sini. Terima kasih. Bagaimana usahanya, Elsa? Alhamdulillah lancar dan tetap berjalan, Pak. Oke, Tia, kreativitinya gimana, Tia? Oke. Lalu peternakannya gimana? Alhamdulillah, Pak, sudah berkembang. Alhamdulillah. Pak Luhur ini luar biasa, ini alumni kita. Ya. Dan ingat, Pak Luhur juga punya mahasiswa yang sekarang akan pergi ke Bali ya. Ya, Untuk apa itu? Untuk B2MB. Ya. untuk kegiatan kewirausahaan tingkat nasional, Pak. Ini semuanya sesungguhnya sesuai dengan pesan dari Pak Rektor, yaitu sebagai entrepreneur university ya. Kita menghasilkan entrepreneur dan entrepreneur. Satu hal yang penting adalah para alumni kita mohon untuk selalu bisa berkoneksi dengan universitas. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu ekosistem kewirausahaan, bisnis inkubator, halal center, lalu kemudian pengembangan wirausaha baru. Oke, nah apakah mungkin dia ya, Elsa dan Rizal nanti bersedia untuk bisa mementor adik-adiknya, dan kita punya misi khusus untuk menghasilkan entrepreneur baru seperti Giri. Betul Pak Luhur? Memang betul, Pak. Jadi kita harapkan nanti alumni itu memotivasi dari adik-adik mahasiswa, karena kita itu perlu kolaborasi baik dari dosen dan itu juga alumni mahasiswa untuk memotivasi agar usaha yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu jalan dengan eksis. Oke. Inilah misi yang kita embat. Silakan dilihat ya. Oke. Rizal, silakan dilihat. Apakah Rizal siap untuk itu? Iya, Pak. Dia? Iya, Pak. Ready. Elsa bagaimana? Go, Pak. Oke. Alur? Siap, Pak. Oke. Kalau gitu kita go entrepreneurship, oke? Oke. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama Alia Valentina dan juga Nadia. Oke, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kakak Sego, bisa dibilang Kakak Serena Gomez. Oke, bisa perkenalkan diri ya? Nama saya Serena Gomez, saya bukan dari Blitar, lokalan gitu. Kuliah di... Oh, masih kuliah juga. Kita cari tahu kan kata-kata. Lulus sarjana tak mutlak menjadi karyawan, namun mencetak wirausaha sukses
melalui program kewirausahaan dalam pembelajaran universitas yang dapat merangsang kreativitas dan inovasi mahasiswa, memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bisnis, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Yang dimasukin mana aja, oke? Panahnya jangan kosong, oke? Ready ya? Ready, Oke. Mbak. MC ready? Ready, Mbak. Oke, 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unisba. Universitas Islam Balitar Blitar menjadi jembatan dunia kerja dan mahasiswa untuk menjadi generasi yang adaptif, inovatif, mempunyai kreativitas sesuai dengan lingkungan saat ini yang dinamis. Universitas Islam Balitar Blitar tidak hanya membantu menciptakan wirausaha, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kesiapan tenaga kerja mahasiswa di dunia bisnis. Tantangan krusial pasar kerja saat ini terletak pada kesesuaian antara keahlian lulusan dan kebutuhan lapangan kerja. Selain itu, program kewirausahaan dapat memotivasi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan akademis mereka dalam konteks dunia nyata. Mempersiapkan mereka untuk menjadi wirausaha yang tangguh dan berkontribusi pada ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja. Penting bagi lulusan untuk dapat mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri saat ini, seperti pengembangan keterampilan yang relevan, peningkatan mobilitas dan adaptabilitas menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi. Selain itu, perkembangan teknologi yang mempengaruhi jenis pekerjaan yang dibutuhkan di berbagai sektor turut menjadi tantangan tersendiri untuk memanfaatkannya. Jadi, tunggu apa lagi? Raih jalan suksesmu bersama kami di sini. Universitas Islam Balitar Blitar, the real entrepreneurial university you can trust. Setelah kita melihat tentang profil Universitas Islam Balitar, nah kita akan tanya lebih jauh tentang Universitas Islam Balitar kepada Bapak Dr. Winarto, MPDI. Nah, Bapak boleh dijelaskan tentang bagaimana sejarah berdirinya atau profil Universitas Islam Balitar? Ya, selamat pagi para pemirsa. Saya Dr. Winarto, MPDI, dari Universitas Islam Balitar Blitar, dapat mengudara bertemu secara virtual, memberikan informasi berkaitan dengan kampus Universitas Islam Balitar Blitar. Bahwasanya kampus Universitas Islam Balitar itu berdiri tahun 2003. Nah, berdiri tahun 2003 hingga saat ini. Moto kami adalah The Real Entrepreneurial University. Jadi kami mengusung wirausaha. Jadi real berwirausaha. Nah, ini terbukti dari beberapa lulusan kami yang kami dampingi menjadi inkubator wirausaha
Setelah lulus mereka mampu menunjukkan kepada masyarakat luas Blitar Raya bahwa lulusan Unisba mampu menjadi pengusaha. Selain memiliki basic keilmuan prodinya masing-masing, mereka dibekali dengan ilmu kewirausahaan, sehingga tidak hanya mengandalkan dari basic keilmuannya, tetapi juga memiliki kemampuan yang plus, yaitu berwirausaha. Nah, selanjutnya bahwa Universitas Islam Balitar Blitar, ingat ada Unisba ya, berarti Universitas Islam Balitar Blitar. Nah, bukan hanya Universitas Islam Blitar saja, tetapi Universitas Islam Balitar Blitar. Nah, seperti itu. Nah, di kami ada beberapa fakultas. Fakultas yang pertama adalah Fakultas Peternakan. Nah, Fakultas Peternakan, di dalamnya ada beberapa prodi. Kemudian ada Fakultas Manajemen, Fakultas Ekonomi, yang di dalamnya ada 2 prodi, yaitu Manajemen dan Akuntansi. Kemudian Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Sosial Politik, kemudian selanjutnya adalah Fakultas Keguruan, Ilmu Keguruan. Di dalamnya ada 3 prodi. Kemudian Fakultas Pertanian, di dalamnya ada 2 prodi. Dan alhamdulillah tahun 2022 kita mengajukan Fakultas Agama Islam, yang alhamdulillah SK itu kita terima. Kalau terhitung mulai hari ini sudah berjalan 2 tahun. Alhamdulillah dengan SK dari Kemenak kita terima dengan 3 prodi. Nah, sampai saat ini, sehingga menjadi 8 fakultas seperti itu. Iya, seperti yang disampaikan tadi bahwa Universitas Islam Balitar Blitar ya Pak betul. ya, itu memiliki 8 prodi. Nah, untuk mengetahui bagaimana tentang Universitas Islam Balitar dan apa keunggulan Universitas Islam Balitar Blitar, nah tunggu beberapa saat setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Pemirsa setia KSTV semua, kembali lagi bersama saya Dewi di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Nah, seperti tadi saya ditemani oleh Bapak Winarto. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita ngopi dulu Pak, biar lebih santai. Di awal kita sudah melihat tentang profil bagaimana Universitas Islam Balitar Blitar dan juga telah mendengarkan pemaparan beliau tentang prodi yang ada di Universitas Islam Balitar. Nah, sekarang tadi saya mendengar bahwa Universitas Islam Balitar itu dengan visi menjadi universitas unggul, the real entrepreneurial University. Nah, seperti apa Pak gebrakan kewirausahaan yang ada di Universitas Islam Balitar? Iya. Terima kasih Mbak Dewi. Berkaitan dengan The Real Entrepreneur University, di kami semua prodi itu wajib mengikuti mata kuliah kewirausahaan, di mana di kampus terus berinovasi menambahkan berkaitan dengan kewirausahaan termasuk pengembangan kepada mahasiswa. Kalau pada semester pertama itu ada pendidikan kewirausahaan 1. Nah, di mana kewirausahaan 1 itu dikenalkan dengan teori-teori berkaitan dengan pemasaran, berkaitan dengan strategi, termasuk bagaimana memproduk, bagaimana mengemas sebuah produk. Nah, itu ada pada kewirausahaan 1. Sedangkan kewirausahaan 2
itu didorong mahasiswa untuk praktek langsung berkaitan dengan berusaha. Nah, pada seluruh prodi yang ada di Unisba. Nah, pada 2 tahun yang kebelakang terhitung bahwa kampus kami terus mendorong untuk mendorong mahasiswa memiliki mindset ataupun memiliki keberanian untuk berusaha, tidak hanya memiliki basic keilmuan. Sehingga pada kampus kami itu mulai membuat inkubasi usaha. Nah, seperti itu. Sehingga nantinya ada jenjang kewirausahaan 3 dan 4. Nah, keempat ini mahasiswa sudah mulai mandiri sendiri. Bagaimana memasarkan, bagaimana packing dan sebagainya, bagaimana membuat jaringan dan sebagainya. Nah, ini cukup efektif bagi lulusan kami untuk mendorong menjadi para pengusaha-pengusaha di era modern saat ini kan gitu. Iya. Nah, tidak hanya memiliki basic keilmuan, misalnya nih ada yang di fakultas keguruan misalnya di PGSD tidak hanya memiliki basic keilmuan SD, tetapi dia memiliki satu basic keilmuan kewirausahaan. Sehingga nantinya misalnya ini, kalau ya nasib itu kan tidak ada yang tahu. Misalnya nggak diterima di SD, dia bisa berusaha. Nah, itu wajib seluruhnya mengikuti. Kalau dulu namanya ada LLCC, jadi sebuah bagian ataupun kalau kami menyebutnya adalah biro, di bawah biro yang menyelenggarakan sertifikasi wirausaha. Jadi setiap mahasiswa setiap lulus nanti wajib melakukan itu. Nah, termasuk yang terus berinovasi adalah pada jurusan-jurusan yang saintek, termasuk pertanian, kemudian peternakan, nah, kayak gitu. Jadi selanjutnya banyak merembet di jurusan-jurusan yang lain, nah, seperti itu. Iya, berarti kalau the real entrepreneur university itu Iya. benar-benar setelah lulus dari Universitas Islam Blitar itu dicetak menjadi seorang wirausaha. Iya. Jadi bisa menciptakan lowongan Lapangan usaha. pekerjaan. Iya, betul. Bukan lagi bergantung pada lowongan pekerjaan, tapi Iya. menciptakan lowongan Lowongan pekerjaan. pekerjaan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, kalau di SMK ini Pak ya, kalau di sekolah menengah kejuruan itu misalnya ada Merdeka Belajar. Nah, kalau di kampus apakah ada program serupa yang mungkin Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka mungkin seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, berkaitan dengan Kampus Merdeka sebenarnya Direktorat Kementerian Perguruan Tinggi ya, Ristekdikti itu ada namanya kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini ada beberapa program yang dapat diikuti oleh mahasiswa yang aktif, kemudian memiliki NIM dan berjenjang. Contohnya adalah Kampus Merdeka, kemudian magang. Mahasiswa bisa mengikuti magang di perusahaan dimanapun, seluruh Indonesia, asalkan persyaratannya memenuhi. Memang kanal-kanal itu disediakan oleh Ristekdikti. Nah, dengan cara seleksi, mengikuti. Nah, termasuk Kampus Merdeka, kampus mengajar. Ini anak-anak seluruh Indonesia boleh mengikuti Kampus Merdeka ini. Kalau per hari ini adalah kampus KM7 namanya. Nah, di mana mahasiswa seluruh Indonesia dapat daftar di situ. Daftar di situ dari semua prodi. Nah, langsung misalnya di SMP, di SD kayak gitu. Dan didampingi oleh dosen-dosen pendamping, dan dosen pendamping ini diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di bawah Ristekdikti. Nah, kemudian ada lagi KKN tematik. Nah, kemudian ada lagi magang. Nah, ada lagi dosen praktisi, dosen langsung terjun di perusahaan. Jadi mengetahui sebenarnya kebutuhan mahasiswa itu seperti apa toh realnya. Sebenarnya kurikulumnya dengan perusahaan itu match apa tidak toh? Nah, seperti itu. Ada namanya praktisi mengajar. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi setelah KKN tematik ada lagi PKM. Nah, PKM itu diikuti oleh mahasiswa juga yang dibimbing oleh dosen. Misalnya rekayasa
biasanya TI ini ya misalnya, Iya. bisa ini mengikuti seperti itu. Termasuk pertanian juga bisa, peternakan juga bisa. Nah, seperti itu. Ya, jadi di kampus juga ada kampus Merdeka. Seperti kurikulumnya juga kurikulum Merdeka. Namanya kurikulum Merdeka, Iya. Merdeka Belajar. Iya, gitu. di situ yang ditandai dengan sama sebenarnya Pak ya, ditandai dengan Iya. adanya praktisi mengajar. Iya, betul. Kemudian siswa pun juga boleh magang Iya. sesuai dengan kepilihannya. Iya. Ya. Selanjutnya Pak, tentunya kalau kita bicara tentang kampus ya, Ya. kita bicara tentang pendidikan di perguruan tinggi, pendidikan di universitas. Nah, itu pasti tidak lepas dari jenjang pendidikan sampai sarjana. Ya, Nah, ya. ini kalau misalkan dari siswa-siswa lulusan dari SMA, SMK yang kurang beruntung atau katakanlah kurang mampu, apakah disediakan beasiswa di Unisba atau ada program-program khusus untuk pendidikan seperti itu? Ya, tentunya kan perguruan tinggi itu tidak hanya oriented, tetapi juga non-oriented ya, Iya. bukan profit oriented. Nah, alhamdulillah di kampus kita Universitas Islam Balitar Blitar itu juga memberikan fasilitas berkaitan dengan beasiswa. Mulai beasiswa KIP. Nah, ini biasanya kan semua kampus ada. Iya. Nah, di kami ada persyaratan-persyaratan termasuk KIP-nya. Nah, beasiswa KIP. Tetapi beasiswa KIP itu langsung kotanya kan dari Ristek Dikti. Nah, setiap kampus tidak sama jatahnya. Kecuali dari jalur afirmasi. Nah, afirmasi atau aspirasi masyarakat. Nah, yang kedua, beasiswa prestasi. Bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi, ini bisa diajukan beasiswa prestasi. Kemudian ada beasiswa tahfidz Quran, mulai dari 30 juz, kemudian 25 juz, 15 juz, kemudian 10 juz dan 5 juz. Lah, ini kita menyediakan beasiswa tersebut bagi mereka yang memiliki kemampuan. Kan tidak semuanya Bu, hafal Quran itu tidak semuanya, karena Iya, sulit. betul. Kalau kita aja ini hafalnya surat Al-Ikhlas itu. Nah, kalau Al-Quran mereka yang hafal 30 juz itu dapat potongan 75%. Ya, DPP dan SPP. Nah, seperti itu. Nah, klausul-klausulnya kita bahas dan kita SK-kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada beasiswa pondok pesantren. Nah, beasiswa pondok pesantren itu berlaku bagi lulusan pesantren. Nah, SMA misalnya di bawah pondok pesantren melanjutkan ke Unisba, ada potongan 30% dari SPP dan DPP. Tetapi kesemuanya itu nanti masuk di kampus semuanya, ada seleksinya. Kalau yang hafid Quran ya ada tim penyeleksi hafal Qurannya. Misalnya saya hafal 5 juz ya diseleksi 5 juz. Saya hafal 15 juz ya diseleksi 15 juz. Nah, untuk mempertanggungjawabkan misalnya dia hafalnya 15 juz seperti itu. Nah, selain itu ada lagi beasiswa adik, Ibu. Beasiswa adik itu bagi mereka yang disabilitas. Nah, tahun kemarin wisuda tahun 2023 ya. Itu ada salah satu mahasiswa yang disabilitas. Dia tidak bisa jalan pakai Kursi roda. kursi roda. Itu kemarin dapat beasiswa adik itu. Nah, seperti itu kita ajukan. Iya. Oh, berarti di Unisba memang ada beberapa beasiswa. Ya. Beasiswa untuk beberapa kategori juga. Ya, ada betul. KIP Ya. kemudian ada tahfidz, Ya. ada yang terbagi jadi 2 Pak ya tadi ya, 30 sama 15 juz. Ya. Kemudian ada lagi Pondok lulusan pondok pesantren, ada lagi adik yang dikhususkan untuk disabilitas. Jadi- Kemudian ada lagi tambah Iya. satu, yaitu beasiswa Baitul Mal. Nah, di kampus kita kan ada Baitul Mal ya, tapi tidak banyak dan itu harus seleksi. Biasanya anak-anak yang dapat beasiswa Baitul Mal itu diseleksi Bu, harus mereka mengabdi di kampus misalnya. Oh gitu. Oh, sebelum sholat duhur mereka harus ngaji dulu tartil kayak gitu. Oh, mereka harus bantu misalnya di musola, adzan dan sebagainya seperti itu.
Karena di kami juga ada Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah infak, sedekah dari Bapak Ibu dosen Unisba Blitar yang dihimpun dalam Baitul Mal untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang misalnya kesulitan dalam administrasi keuangan seperti itu. Ya, itu semua beasiswa yang diberikan itu merupakan wujud komitmen Unisba untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ya Pak, jadi mungkin yang mau masuk kuliah, mau masuk perguruan tinggi tapi takut dengan biaya, kita bisa melihat beasiswa yang diberikan oleh universitas itu atau perguruan tinggi itu seperti apa. Jadi seperti itu. Tambahan satu lagi Bu, bagi misalnya yang dari luar daerah, karena mahasiswa kita juga ada yang dari Papua juga ada, yang dari Kalimantan juga ada, dari Sumatera juga ada. Kita ada namanya pondok pesantren mahasiswa. Kebetulan yang mengelola adalah saya, direkturnya. Jadi yang dari luar pulau misalnya, daripada saya ngekos, kalau ngekos itu kan rawan juga, bisa di pondok pesantren kita gratiskan. Yang penting syaratnya satu, mau ngaji setelah maghrib dan setelah subuh itu aja. Selebihnya adalah kegiatan mandiri karena kan mahasiswa. Seperti itu. Jadi yang jauh juga termasuk difasilitasi ya Pak, betul. Difasilitasi. Oke Bapak, itu tadi kita bicara tentang beasiswa yang ada dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Universitas Islam Blitar. Selanjutnya Bapak, kalau tadi kita bicara tentang prodi atau fakultas yang ada di Universitas Islam Blitar kan ada 8 ya Pak. Dalam 3 tahun terakhir ini mungkin yang paling favorit atau yang grade-nya tinggi, peminatnya itu di fakultas apa Pak? Kalau yang paling tinggi yang pertama di 3 tahun terakhir adalah Fakultas Ekonomi. Ini paling besar ini. Kan ada 2 prodi ya. 2 prodi, yang pertama manajemen, yang kedua adalah akuntansi. Nah manajemen ini paling gembel. Yang kedua adalah FTI. Nah FTI, Fakultas Teknologi dan Informasi. Seperti itu yang kedua. Ya, jadi TI masih menjadi masih menjadi minatnya masih banyak sekali yang di TI Pak ya. Iya. Selanjutnya Bapak, selayaknya sekolah pasti ada sarana untuk pengembangan bakat dan minat dari siswa. Nah, kalau di Unisba sendiri itu ada ya Pak ya pengembangan bakat dan minat dari mahasiswa. Oke, berkaitan dengan bakat dan minat itu kami berusaha sekuat tenaga institusi untuk menyediakan dan menyupport. Contoh tahun 2023 kemarin kita mewakili Popnas di Kalimantan Timur juara 1 itu Unisba, membawa medali emas. Nah, di cabang karate. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk pengembangan bakat yang lain kita sediakan, termasuk drama, terus kemudian seni itu tari itu ada, pencak silat, terus pendakian gunung itu, terus English club dan sebagainya kita sediakan sebenarnya untuk mengasah kemampuan, mengasah keahlian dari mahasiswa. Karena kan kuliah yang hakikatnya kuliah yang sebenarnya adalah di masyarakat nantinya, sehingga mahasiswa dibekali untuk pengembangan karakter, pengembangan keahlian mahasiswa masing-masing, seperti itu. Iya, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa beasiswa ada Pak ya, beasiswa ada, kemudian pengembangan bakat minat ada, bahkan kalau jauh pun ada pondok, difasilitasi dengan pondok pesantren. Nah, pasti tentunya kita sedang berpikir, nah kalau mau daftar di Universitas Islam Blitar itu seperti apa Pak? Bisakah kita daftar online mungkin? Atau bagaimana prosedur pendaftarannya? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, tahun ini kita kan sudah buka pada gelombang pertama, nanti bisa langsung dibuka websitenya SPMB unisbablitar.co.id. Nah, ACID ada 2. Nah, di sana sudah ada banyak terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru via online. Nah, termasuk pembayarannya kita sudah menggunakan via
banking Mbak ya, BSI seperti itu. Nah selebihnya kita juga sebenarnya promosi lewat itu loh, IG, kemudian YouTube channel, kemudian Facebook dan sebagainya. Termasuk kita mengikuti event-event EduFair dan sebagainya. Bisa langsung ke kampus ataupun bisa langsung mengakses web yang sudah ada. Nah, tinggal klik, nanti ada panduannya, termasuk panduan bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara pembayarannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Iya, jadi lebih mudah Pak ya untuk mendaftar di Universitas Ya, Islam, betul. bisa online, bisa offline, Iya, ya, betul. iya. Dan mungkin nanti di bawah ini ada link websitenya, bagi yang mau daftar bisa langsung mengklik Iya, linknya dan langsung daftar. Nanti dipandu di website pendaftarannya di Ya. Universitas Islam Blitar. Atau bisa juga mungkin yang ingin melihat secara langsung bagaimana kampus Universitas Islam Blitar, bisa datang langsung ke Universitas Islam Blitar yang ada di Blitar. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin Iya, Mbak Dewi. cukup sekian kita Ya, mengupas tentang bagaimana Universitas Islam Blitar. Nah, tentunya kita menjadi lebih tahu bagaimana tentang Universitas Islam Blitar dan bagaimana beasiswa-beasiswa yang disediakan. Nah, sekian dari saya Dewi, mohon undur diri dan terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek beserta seluruh masyarakat Trenggalek mengucapkan selamat untuk Biro KSTV Cabang Trenggalek yang telah membuka studio dan juga operasional siarannya di Kabupaten Trenggalek. Selamat mengudara di Trenggalek dan sukses selalu. Semoga makin banyak nanti yang bisa menikmati program-program berkualitas dari KSTV. Sekali lagi selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Bayunan Siswanto, SOS MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat dan sukses atas dibukanya studio KSTV Biro Trenggalek. Semoga keberadaan studio KSTV Biro Trenggalek mampu meningkatkan akses layanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek. Saya berharap semoga KSTV Biro Trenggalek mampu memberikan informasi-informasi positif bagi masyarakat Trenggalek, sekaligus bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswi SMK Islam Durinan untuk mengembangkan talentanya di bidang penyiaran, dan tentunya ini membuka peluang dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Trenggalek. Terima kasih, selamat dan sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rofiah, Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia SMK Islam 1 Durinan Trenggalek. SMK Islam 1 Durinan Trenggalek merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Visi SMK Islam 1 Durinan: terwujudnya tenaga terampil yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Misi SMK Islam 1 Durinan: membentuk peserta didik yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, meningkatkan kecerdasan dan kewirausahaan peserta didik, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai program keahliannya, meningkatkan kemandirian dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi era global. Kompetensi keahlian multimedia di SMK Islam 1 Durinan memiliki bisnis center jasa fotografi dan videografi, jasa desain grafis, dan pengembangan digital marketing. Kompetensi keahlian multimedia mengembangkan teaching factory atau kelas industri yang bekerja sama dengan Kili Suci Televisi atau KSTV dan dunia advertising. Analisis peluang kerja dan peluang usaha siswa kompetensi keahlian multimedia meliputi bidang fotografi, videografi, dan desain grafis dan digital marketing yang saat ini memang sedang menjadi peluang usaha dan peluang kerja yang menjanjikan dan sedang berkembang. Dalam bidang fotografi, videografi, kompetensi keahlian multimedia melakukan pembuatan video profil company, dokumentasi pernikahan atau kegiatan, dan live streaming sebuah event. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos, dan sablon cat. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos dan sablon, cetak mug, dan pin. Dan dalam bidang digital marketing, tentunya kompetensi keahlian multimedia memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pemotretan produk, pembuatan video produk atau iklan komersial, pembuatan feeds Instagram, Facebook, pembuatan poster untuk pemasaran produk, pembuatan desain logo dan kemasan. Di sini siswa multimedia diharap mampu melakukan sebuah usaha dengan bekal kompetensi yang sudah diberikan. Digital marketing bisa dilakukan kompetensi keahlian multimedia karena siswa multimedia juga dibekali dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan inilah yang menjadi teaching factory atau produk keunggulan siswa multimedia, yaitu mulai pembuatan produk ataupun branding produk, dilengkapi dengan pemasaran, dilengkapi dengan feed Instagram, dilengkapi dengan marketplace penjualan khusus untuk produk yang telah dibuat ataupun di branding. Demikian profil dan teaching factory kompetensi keahlian multimedia SMK Islam 1 Durinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSTV. Dengan saya Sofia Dela Datasa dan saya Fasyatul Malika dalam acara Jelajah Bumi Trenggalek. Di sini kita berada di mana nih, Mal? Nah, hari ini kita itu sedang berada di Pandowo Coffee House nih, guys. Wah, Pandowo Coffee House. Ini kelihatannya tempatnya anak muda yang gemarnya nongki-nongki nih, Mal. Iya, jadi di sini tuh tempatnya anak muda banget, soalnya bisa buat nongki, ngopi, ngerjain tugas dan masih banyak lagi. Kelihatannya ini seru banget nih. Kita nggak nge-review apa gitu? Nah, justru itu tujuan kita ke sini itu mau nge-review menu-menu yang ada di Pandowo Coffee House ini. Wah, kelihatannya seru banget nih. Makanya yuk ikuti keseruannya. Tahu nggak sih, Pandowo Coffee House ini letaknya berada di sebelah selatan lapangan Durenan, dekatnya Masjid Al-Jalal, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pandowo Coffee House ini termasuk salah satu kafe yang terkenal di Durenan loh. Kira-kira apa sih, Mal, yang membuat terkenal? Soalnya tempatnya itu sangat menarik loh. Selain itu, kafe ini juga punya banyak spot foto. Pastinya buat kalian yang suka foto-foto, tempat ini tuh recommended banget deh. Wah, kece abis ya, Mal? Iya dong. Bukanya setiap hari mulai pukul 2 siang sampai pukul 10 malam. Nah, menu kita sudah datang nih, guys. Ini kita pesen menu yang spesial. Ada Durenan apa nih, Kak? Durenan cocktail. Terus ini ada Papo Frutas dan Papo Shake. Nah, ini minumannya yang Durenan cocktail. Ya. Ini adalah menu yang spesial yang hanya disediakan di Pandowo Coffee House. Terus makanannya apa ini, Kak? Nah, untuk makanannya kita pesen snack nih. Snacknya ini ada snack bucket, terus ada pako risol. Nah, terus buat kakak-kakaknya yang mau cari makanan, bisa banget nih. Ini juga ada salah satunya yaitu Kung Pao Chicken. Bukan Kung Fu Panda. Bukan Kung Fu Panda. Ini adalah Kung Pao Chicken ya. Nah, di Pandowo Coffee House setiap hari ada yang spesial loh. Apa ya yang spesial? Ya tentunya menu-menu mereka. Menu-menu yang spesial yang ada di Pandowo Coffee House itu ada carbonara, bolognese, aglio olio. Kalau itu buat makanannya ya. Nah, kalau minumannya itu kita ada aloha, avocado, strawberry milk, tiramisu, banana vista. Nah, bagi kalian yang kepo dengan menu setiap harinya, datang langsung ke Pandowo Coffee House ya. Nah, jadi buat kakak-kakaknya yang mau ketemuan, mau ngobrol asik sama teman-teman, terus mau ngerjain tugas, nih bisa banget. Jadi Pandowo Coffee House ini sangat recommended buat kakak-kakaknya, ya kan? Oke, iya. Nah, ini kita sebelum mencoba dulu kita harus baca doa nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngicip. Kita dulu ya, guys. Ini kita akan ini aku mau review apa ini? Papo Shake. Oh iya. Kalau aku mau nge-review ini Durenan cocktail ya, guys. Kalau Papo Shake ini rasanya itu lebih ke dominan kopi ya. Terus ada manis-manisnya karena ada esnya. Manis seperti aku. Terus Ya. rasanya bagaimana? Kalau untuk Durenan cocktail ini tuh kayaknya ada soda-sodanya gitu ya, ada splitnya. Terus isinya tuh bener-bener gak pelit. Ini isinya tuh banyak banget ya, guys. Buah-buahnya tuh banyak banget. Terus seger banget ya dari esnya tuh. Kalau masuk ke tenggorokan langsung deh nyes gitu ya. Jadi enak banget. Buruan guys, ayo buruan dicobain aja.
kita mau nyobain makanannya dulu ya guys. Ini aku mau nyobain kung pao chicken. Terus ini apa? Itu pakun risol ya. Pakun risol. Ya. Kita akan coba. Oke, kita cobain dulu. Ada kali gitu. Guys, ini tuh bener-bener enak banget ya. Ayamnya tuh bener-bener gila, semua enak banget ini. Jadi ada bawang gorengnya gitu, nambah rasa gurih. Terus ayamnya tuh rasanya tuh gurih, kerasa sampai daging-dagingnya. Terus ada ini kacangnya juga, jadi kombinasinya sangat pas sekali. Pokoknya dijamin ini enak banget guys, sumpah ya Allah. Oke, kalau ini pakun sauce ya. Ini rasanya itu gurih. Terus ini ada sausnya yang bikin nambah hari. Ini rasanya enak banget loh, mau. Kamu nggak mau cobain? Ini isinya ada kentang, ada wortel. Kamu nggak mau cobain? Bisa banget, coba. Ini kamu juga bisa cobain. Cobain dulu deh. Oke, cobain dulu. Oke, bisa kok suapin. Moga. Oke, cobain ya. Iya. Enak banget guys, beneran. Ini tuh crispy di luar, terus lembut di dalam. Beneran, rasa sausnya tuh nampol banget. Gila, enak banget ini. Mau nyobain ini? Boleh. Chicken ini. Kita akan cobain. Apa ini namanya tadi? Kung pao chicken ya guys. Pao chicken. No kung fu panda. This is kung pao chicken. Gimana? Enak banget kan? Beneran enak banget ya. Rasa ayamnya enak banget. Jadi bumbunya meresap. Kalau kalian suka kacang, pasti kalian suka. Recommended banget. Ini recommended banget ya guys, menu yang sangat recommended. Buruan guys, ayo cobain langsung aja ke Pandowo Coffee House ini. Ayo langsung guys, langsung cobain aja. daripada kalian ngiler, buruan langsung datang aja di Pandowo Coffee House Durenan yang tentunya ada di Trenggalek ya guys. Iya, ada di Trenggalek. Catat, ada di Trenggalek. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.